terjatuh seperti ini. Sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu loh yang gak nahan. Lain kali lebih konsen ya. Nah, kalau yang ini kayaknya sakit beneran deh. Lihat aja tuh, si korban sampai gak sanggup berdiri. Kasihan ya. Makanya, bagi Anda yang ingin menggunakan tangga, mending dicek dulu deh kekuatannya. Dan nggak ada salahnya loh minta bantuan orang lain untuk memegang kaki tangga agar tidak mudah goyah. Wah, si Mbak ini kok malah cengengesan begini sih? Kenapa ya? Oh alah, ini tuh penyebabnya. Hahaha, si Mbak ini grogi ya dideketin cowok kece. Ih, ketahuan banget sih jomblonya. Lantaran terburu-buru saat mendapat panggilan bahaya, dua orang petugas pemadam kebakaran justru saling bertabrakan seperti ini. Hehehe, tetap semangat ya mas. Ingat, pantang pulang sebelum padam loh. Bagi warga ibu kota Jakarta, tentunya udah akrab dong dengan yang namanya bajai. Itu loh, kendaraan umum roda 3 yang identik dengan knalpotnya yang bising. Di negara asalnya, India atau Sri Lanka, keberadaan bajai masih mendominasi jalan raya loh. Dari catatan polisi setempat, hampir setiap minggu ada saja kecelakaan yang melibatkan bajai. Penyebabnya, selain kondisi bajai yang sudah termakan usia, aksi ugal-ugalan supir bajai terkadang menjadi masalah tersendiri. Bisa jadi supir bajai berpikir kalau kendaraan mungil ini begitu nyaman untuk diajak salip menyalip dan susul-menyusul hingga mengabaikan faktor keselamatan. Semoga rekaman CCTV ini mampu membuat kita lebih bijak dalam berkendara ya, terutama para pengemudi bajai dan kendaraan umum. Pemirsa, di banyak negara berpenduduk padat, jalan raya masih jadi momok yang menakutkan karena hampir setiap hari ada saja manusia yang meregang nyawanya di jalan beraspal ini. Salah satu titik rawan kecelakaan adalah persimpangan jalan. Selain menjadi titik temu banyak kendaraan, masih banyak pengemudi yang enggan memperlambat laju kendaraannya ketika mendekat perempatan jalan. Selain itu, kehadiran rambu dan marka jalan seakan percuma lantaran banyak pengemudi yang mengabaikannya. Ingat ya, utamakan keselamatan diri sendiri dan sesama pengguna jalan. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Seorang sopir melompat dari atas truk yang dikemudikannya. Sebab musababnya, sang supir kehilangan kendali akibat truk yang mengangkut kendaraan alat berat ini mengalami remblong. Wah, kenapa tuh si pendul? Kok ngibrit begitu sih? Kita cari tahu yuk. Si pendul, sebut saja demikian, penjahat kambuhan. Spesialis pencurian mobil ini hendak beraksi loh pemirsa. Sayang disayang nih, saat hendak mendekati mobil incarannya, tak disangka alarm mobil berbunyi hingga si pendul kaget. Hahaha, keren banget sih mobilnya. Baru juga niat dicuri. Udah bunyi duluan alarmnya. Sering-sering aja begini. Hahaha. Berlatar belakang di lorong rumah sakit, kamera CCTV merekam keluarga cemara yang tertidur saat menunggu kerabat yang sedang dirawat. Saat bersamaan, kamera CCTV mengintai seorang pria, sebut saja Kura, yang mondar-mandir di tempat keluarga cemara beristirahat. Ternyata si Kura ini adalah penculik spesialis balita loh. Tuh, lihat aja cara dia beraksi. Padahal ada perawat yang sempat melihat si Kura saat menggendong korban. Tapi dasar si Kura, ia berlaku santai seolah bayi ini adalah anaknya sendiri. Agar tidak ketahuan, Kura juga menutup wajah si bayi yang masih tertidur dengan selembar kain. Bermodalkan kamera CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi si Kura untuk kemudian dilakukan pengejaran.
saja Marmut berkali-kali mendobrak pintu kaca hotel. Dengan sekuat tenaga dan berbagai cara, ia tempuh, tapi pintu tak kunjung terbuka. Bahkan troli hotel juga jadi senjata si Marmut, tapi tetap aja gagal tuh. Ya terang aja gagal. Pintu hotel ini kan memang dirancang anti peluru. Si Marmut akhirnya menyerah setelah alarm hotel berbunyi. Ternyata petugas hotel memang sengaja mengunci pintu otomatis karena sudah hafal dengan kelakuan si Marmut. Seekor anjing hampir saja celaka jika saja Mr. Bulat tidak bergerak cepat. Kamera merekam saat seorang wanita hendak masuk ke dalam lift bersama anjing kesayangannya. Entah mengapa, si Doggy mendadak menolak ikut ke dalam lift hingga kejadiannya seperti ini. Untung aja Mr. Bulat sigap, kalau enggak kan bisa gawat tuh. Pemirsa, itu kaca mobil kenapa bisa bolong begini ya? Kalau mau tahu penyebabnya, yuk simak cerita berikut ini. Saat sedang berkendara santai di jalan raya, tiba-tiba sebuah batu bata yang berasal dari sebuah truk melayang ke arah kaca mobil seperti ini. Wah, 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 ini sih bisa berbahaya. Untung aja wanita pengemudi mobil selamat dan hanya sedikit mengalami stres. Kalau sudah begini, siapa yo yang mau tanggung jawab? Wah, kenapa kabur tuh si Cincun? Yuk, kita usut penyebabnya. Dua pria sebut saja Cincun dan Concon terekam kamera pengintai tengah melihat-lihat ke dalam toko penjual gadget yang masih tutup. Sesaat kemudian, si Cincun nekat menerobos masuk dan mencoba mengambil iPad keluaran terbaru. Tapi pemilik toko kan nggak bodoh. iPad sudah punya pengaman tersendiri. Tuh, lihat aja. Si Cincun bukan cuma kesulitan mengambil iPad, tapi ia pun gagal dan lari terbirit-birit. Bukan, tabrakan. Gak hati-hati sih. Kalau udah begini, mau salahin siapa? Karena dua-duanya memang berhak melintasi di trotoar. Sepeda emang rada ngebut, sementara si pejalan kaki kayaknya lagi meleng tuh. Udah deh, nggak usah cari siapa salah siapa benar. Saling introspeksi aja ya.